Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna, NIM D14170004. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Binary Particle Swarm Optimization Support Vector Machine untuk klasifikasi cyberbullying di Instagram, di bawah bimbingan Ibu Dr. Anda Itasia Dina Sulfianti MSI dan Bapak Geri Alvadito Estat MSI. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Diawali dengan latar belakang. Salah satu manfaat media sosial yaitu sebagai media berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Akan tetapi, ada kalanya pendapat yang disampaikan tidak sesuai dengan etika sehingga mengarah kepada tindakan cyberbullying. Menurut hasil survei dari Ditch the Label tahun 2018, Instagram merupakan media sosial yang paling umum digunakan dalam melakukan cyberbullying. Salah satu tindakan bullying yang dilakukan yaitu memberi komentar negatif pada postingan tertentu. Perilaku ini perlu diminimalisasi karena menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mendeteksi suatu komentar apakah termasuk cyberbullying atau bukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan text mining, yaitu klasifikasi teks. Maka dari itu, pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi teks dengan metode support vector machine. Metode ini dipilih karena alasan sebagai berikut. Kedepannya, model ini diharapkan dapat membantu mendeteksi komentar cyberbullying secara otomatis dengan bantuan machine learning. Data teks terdiri dari banyak fitur atau kata, dengan kata lain berdimensi tinggi. Padahal, tidak semua fitur sesuai dengan hasil klasifikasi. Untuk itu, diperlukan seleksi fitur untuk memilih fitur yang relevan terhadap data. Seleksi fitur yang digunakan pada penelitian ini yaitu Binary Particle Swarm Optimization atau BPSO. Metode ini dipilih dengan alasan sebagai berikut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan performa kinerja model klasifikasi tanpa seleksi fitur dan dengan seleksi fitur. Berikut merupakan prosedur analisis data yang dilakukan. Data yang digunakan merupakan data hasil scraping komentar dari beberapa akun Instagram yang pernah menjadi korban cyberbullying, yaitu sebagai berikut. Dari setiap akun diambil 2 postingan, kecuali pada akun @valen yang hanya diambil 1 postingan, karena telah dihapusnya beberapa postingan pada akun tersebut pada masa pemberitaan cyberbullying. Proses scraping dilakukan dengan bantuan tools phantombuster.com. Berdasarkan hasil scraping, dihasilkan data sebanyak 7.866 komentar. Berikut merupakan contoh komentar hasil scraping. Dari komentar pada data awal, dilakukan beberapa seleksi komentar sebagai berikut. Pertama yaitu menghapus data duplikat. Lalu, menghapus komentar yang tidak sesuai dengan konteks penelitian sebagai berikut. Menghapus komentar replay, yaitu jawaban terhadap komentar orang lain. Menghapus komentar yang hanya berisi emotikon saja dan tidak mengandung huruf A sampai Z. Proses ini menyisakan sebanyak 4.369 data komentar. Yang selanjutnya masuk ke dalam tahap pelabelan data. Proses pelabelan data dilakukan secara manual oleh seorang mahasiswa Departemen SKPM IPB University. Setelah diberi label, dihasilkan 3.830 komentar bukan cyberbullying berlabel 0 dan 539 komentar cyberbullying berlabel 1. Untuk keperluan eksplorasi data, komentar yang termasuk cyberbullying diberi label jenis bullying sebagai berikut. Berikut merupakan ilustrasi komentar yang telah diberi label. Selanjutnya masuk ke dalam text preprocessing. Diawali dengan case folding. Lalu filtering digunakan untuk menghapus beberapa elemen sebagai berikut. Lalu normalisasi digunakan untuk pembakuan kata menggunakan kamus dari Colloquial Indonesian Lexicon. Lalu stemming, yaitu menghilangkan imbuhan menggunakan library Python Sastrawi. Yang terakhir ada penghapusan stop words, menggunakan list stop words dari sumber berikut. Berikut merupakan ilustrasi komentar sebelum dan setelah preprocessing. Setelah melalui preprocessing, lalu dilakukan eksplorasi data untuk melihat karakteristik dari data. Berikut merupakan eksplorasi yang dilakukan. Selanjutnya pembuatan TF-IDF, yaitu proses untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik dengan formula sebagai berikut. Pembuatan dilakukan pada masing-masing data latih dan data uji pada setiap fold. Berikut merupakan contoh tampilan TF-IDF. Pada tahap ini, rata-rata fitur yang diperoleh sebanyak 2.333 fitur atau kata. Selanjutnya, klasifikasi SPM. Menurut Joachim, sebagian besar masalah klasifikasi teks adalah linearly separable. Maka dari itu, pada penelitian ini digunakan kernel linear dengan parameter C dengan beberapa nilai C sebagai berikut. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan metode K-fold cross validation dengan K sama dengan 10.
Proses penentuan data latih dan data uji pada setiap fault dilakukan secara stratified. Stratified dilakukan untuk menjamin agar distribusi label pada setiap fault menyerupai data awal. Data pada penelitian ini tidak seimbang. Ketidakseimbangan data akan menghasilkan nilai sensitivitas yang rendah. Sensitivitas menggambarkan seberapa baik model dapat mendeteksi komentar yang termasuk cyberbullying dengan benar. Apabila nilai sensitivitas kecil, maka akan banyak data yang termasuk cyberbullying yang diklasifikasikan secara salah. Tentunya hal ini tidak diharapkan. Maka dari itu, dilakukan penanganan ketidakseimbangan data menggunakan metode SMOTE. Model yang dilakukan ada dua, yaitu model tanpa seleksi fitur dan dengan seleksi fitur BPSO. Berikut merupakan prosedur pemodelan tanpa seleksi fitur. Untuk model dengan seleksi fitur, berikut merupakan fitness function yang digunakan dengan formula sebagai berikut. Dan nilai parameter BPSO yang digunakan yaitu sebagai berikut. Parameter tersebut dipilih setelah dilakukan beberapa percobaan parameter tuning. Berikut merupakan prosedur model dengan seleksi fitur BPSO. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu perbandingan jenis bullying. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa jenis bullying yang paling banyak dilakukan yaitu berbentuk opinion slam atau pendapat yang merendahkan, dengan persentase sebanyak 83%. Kata-kata yang berkaitan dengan hinaan seperti sebutan tante mendominasi kategori ini. Sedangkan jenis yang paling jarang dilakukan yaitu physical harm atau mengancam keselamatan fisik dengan persentase 0,05%. Selanjutnya yaitu proporsi label pada setiap akun. Dapat dilihat bahwa proporsi komentar yang termasuk cyberbullying tidak mendominasi pada setiap akun. Akun yang paling banyak mengalami cyberbullying yaitu @my_love dengan persentase komentar cyberbullying mencapai 40%. Kata-kata yang berkaitan, hinaan, fisik, dan nama hewan mendominasi. Akun yang paling jarang mengalami cyberbullying yaitu @via_valen dengan persentase hanya sebesar 3%. Grafik ini menggambarkan seberapa banyak karakter yang ditulis oleh setiap akun pada saat berkomentar. Sebagian besar data berisi komentar dengan panjang karakter yang tidak terlalu banyak. Komentar bukan cyberbullying banyak memiliki data dengan panjang karakter yang cukup besar. Terdapat pencilan komentar pada kelas ini. Hal ini menunjukkan bahwa orang akan menulis lebih panjang untuk komentar yang tidak termasuk cyberbullying. Berikut ada word cloud. Dapat dilihat bahwa kata-kata yang sering muncul pada kelas bukan cyberbullying sebagian besar berisi sapaan, pujian, dan permintaan untuk diberi follow back. Ada juga kata-kata pemberi semangat. Untuk kelas cyberbullying, kata-kata yang sering muncul yaitu kata-kata yang berkaitan dengan hinaan fisik wajah. Ada juga sebagai berikut, terdapat juga kata cantik dalam kelas ini, akan tetapi cantik di sini bukan pujian, melainkan bentuk sindiran, seperti so cantik lu atau cantik operasi. Berikut merupakan hasil dari model tanpa seleksi fitur. Nilai sensitivitas pada sebagian besar nilai C terbilang cukup baik, yaitu di atas 75%. Nilai akurasi dan spesifisitas pada setiap nilai C terbilang cukup baik, yaitu di atas 80%. C sampai 0,1 menghasilkan nilai terbaik. Untuk yang dengan seleksi fitur BPSO, banyak fitur terpilih pada setiap nilai C tidak terlalu berbeda jauh, yaitu sebagai berikut, 50% dari banyak fitur sebelumnya. Berikut merupakan perbandingan performa klasifikasi sebelum dan setelah BPSO. Setelah penerapan seleksi fitur, nilai akurasi dan spesifisitas mengalami kenaikan pada setiap nilai C, sedangkan nilai sensitivitas mengalami penurunan. Berikut merupakan performa pada setiap fault. Terlihat bahwa terdapat trade-off antara nilai sensitivitas dan spesifisitas pada sebagian besar fault, yaitu jika nilai sensitivitas besar, maka spesifisitas kecil, begitupun sebaliknya. Hasil performa klasifikasi BPSO menghasilkan nilai akurasi dan spesifisitas yang cukup akurat di atas 70% pada setiap fault untuk semua nilai C. Nilai sensitivitas menghasilkan nilai yang kurang akurat di bawah 60% pada beberapa fault, sehingga menghasilkan rata-rata nilai sensitivitas yang kecil. Penurunan nilai sensitivitas dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu BPSO memiliki kecenderungan untuk mengalami konvergensi prematur yang menyebabkan proses pencarian solusi terjebak dalam optimum lokal, sehingga tidak dapat menemukan solusi optimal. Berdasarkan grafik pada tahap eksplorasi data, komentar cyberbullying memiliki banyak karakter yang lebih sedikit. Pemangkasan fitur dapat menghilangkan beberapa informasi pada komentar cyberbullying, sehingga penggunaan seluruh fitur menghasilkan nilai sensitivitas yang lebih baik. Kalimat sindiran atau sarkasme juga dapat menjadi salah satu penyebab.
Terdapat 15% komentar sarkasme pada komentar cyberbullying. Komentar sarkasme yaitu menyindir atau menyakiti hati orang lain dengan menggunakan kata positif, tetapi mengandung makna negatif. Dengan contoh sebagai berikut. Apabila dalam proses seleksi fitur hanya terpilih kata positif saja dari kalimat tersebut, maka kemungkinan besar akan terjadi misklasifikasi. Model yang lebih canggih dibutuhkan untuk menangani sarkasme. Berikut merupakan perbandingan word cloud sebelum dan setelah seleksi fitur pada saat C sama dengan 0,1. Fitur-fitur terpilih ini didasarkan pada fitur yang sering terpilih pada setiap hold. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan seleksi fitur BPSO dapat meningkatkan performa klasifikasi dengan meningkatnya nilai akurasi dan spesifisitas. Akan tetapi, untuk kasus pada penelitian ini, dipilih model tanpa seleksi fitur pada C sama dengan 0,1 karena memiliki nilai sensitivitas paling besar dengan akurasi dan spesifisitas yang cukup baik sehingga dapat mendeteksi komentar cyberbullying secara lebih akurat. Untuk sarannya, penggunaan metode scraping yang lebih baik dapat dilakukan agar data emoticon dapat terbaca dan dimasukkan dalam analisis. Juga untuk meningkatkan performa klasifikasi pada BPSO, dapat diterapkan modifikasi metode pada BPSO seperti sebagai berikut. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.